Silakan duduk kembali. Baik Bapak Ibu, pada kesempatan kali ini kita akan mendengarkan arahan-arahan dari yang terhormat Bapak Bupati Ciamis, dan juga akan ada diskusi tanya jawab dari Bapak Ibu terkait pembelajaran tatap muka terbatas atau PTMB. Dan untuk acara ini akan kami serahkan langsung kepada moderator Bapak Sekretaris dari Kabupaten Ciamis, Bapak Dr. Haji Kapten kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Yang terhormat Bapak Bupati Ciamis, yang terhormat Bapak Wakil Bupati Ciamis, yang terhormat unsur forum komunikasi pimpinan daerah Kabupaten Ciamis, yang terhormat para kepala OPD se-Kabupaten Ciamis, yang terhormat para camat Muspika se-Kabupaten Ciamis, yang terhormat para puskesmas, Korwil Pendidikan, KCD Wilayah 13, para kepala sekolah, baik di lingkup Dinas Pendidikan dan di lingkup Kementerian Agama Kabupaten Ciamis, hadirin yang berbahagia. Soalnya udah daftar saya. Udah ngelis daftar hadir. Hadiroh. Khususnya di lingkungan pendidikan dalam rangka melaksanakan pembelajaran tatap muka terbatas Ini orang yang mana teh? COVID-19 di Kabupaten Ciamis. Shalawat serta salam yang telah kepada Ibu yang saya hormati, kali ini ada perbedaan sedikit karena laporan sebelumnya telah memberikan arahan dan jangan, tapi laporan kali ini yang terhormat Bapak Bupati, Bapak Wakil Bupati atau Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Ciamis akan menerima masukan, saran, tanggapan, atau bila perlu mungkin ada keluhan terkait dengan penyebaran COVID-19 di lingkungan atau di tempat kerja Bapak dan Ibu semua. Nanti Pak Bupati akan mendengarkan secara langsung dari Bapak dan Ibu. Nanti secara teknis setelah Pak Bupati memberikan arahan dalam pembukaan ini, saya akan atur. Nanti ada perwakilan-perwakilan di setiap jenjang, baik itu jenjang SD, SMP, SMA, ataupun MA, yang di lingkungan Kemenak, baik itu MI, Madrasah Sanawiyah atau Madrasah Aliyah. Untuk mempercepat waktu, sebagai pengantar atau prolog dipersilahkan dulu kepada yang terhormat Bapak Bupati memberikan arahan ataupun pengantar waktu dan tempat. Kami persilahkan. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, sebelumnya saya ingin menyapa dulu beberapa kecamatan yang ada di Kabupaten Ciamis, termasuk para pimpinan OPD. Selamat pagi untuk Pak Camat Banjarsari. Mudah-mudahan bisa mendengarkan suara kami dengan baik. Terima kasih Pak Camat Banjarsari sudah bisa hadir mengikuti dengan rekan tiruan porsi dengan jajar Kapolsek dan Padat Lanil serta unsur-unsur yang lain. Terima kasih sekali lagi Pak Camat Banjarsari. Kemudian yang kedua, saya menyapa kecamatan yang paling dekat dulu, Kecamatan Ciamis. Selamat pagi Pak Camat. Terima kasih. Hadir lengkap, kelihatan ada Pak Lanil, Pak Kapolsek, Pak
kasih dan Pak Sekretaris, Ibu Sekretaris ya. Terima kasih hadir lengkap. Nah, kemudian Kecamatan Patumbangan. Terima kasih Pak Camat beserta unsur forum koordinasi pimpinan kecamatan sudah hadir. Pak Camat Jatinegara. Coba diizinkan Pak Camat Jatinegara. Alhamdulillah hadir. Tumben pagi-pagi udah hadir. Terima kasih. Kemudian Pak Camat Kawali, Kecamatan Kawali. Terima kasih Pak Camat beserta forum koordinasi pimpinan kecamatan. Saya kira cukup untuk menyapa para camat yang ada di Kabupaten Ciamis, kemudian para pimpinan OPD, Direktur RSUD Ciamis. Nah ini harus coba dihubungi. Ini sangat penting sekali Direktur RSUD. Kemudian Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah. Terima kasih Pak Kapan hadir. Kemudian BKP SDM. Terima kasih Pak Kurniawan, Pak Juliawan hadir juga. Saya kira cukup, mudah-mudahan yang lainnya bisa mengikuti Zoom meeting ini, termasuk dengan para kepala puskesmas, UPTD, pendidikan, para koordinator, dan para kepala sekolah. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah apa ba'du. Yang saya hormati Pak Wakil Bupati beserta rekan forum koordinasi pimpinan daerah, Pak Kapolres, Pak Dandim, Pak Kajari, Ketua Pengadilan Negeri dan Ketua Pengadilan Agama, atau yang mewakili Pak Sekda beserta para pimpinan OPD, para camat beserta forum koordinasi pimpinan kecamatan, Pak Dan Ramil, Pak Kapolsek Kabupaten Ciamis, para pimpinan puskesmas, koordinator pendidikan, kepala Kementerian Agama beserta kepala kantor urusan agama dan kepala puskesmas, Bapak Ibu hadirin tamu undangan yang berbahagia. Pertama-tama kita panjatkan puji dan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah, pagi hari ini kita dapat berkumpul silaturahmi walaupun secara virtual. Tentu dengan harapan 5 jam walaupun dilaksanakan secara virtual tidak mengurangi makna dan arti pertemuan kita hari ini. Insya Allah kita ke depan akan melaksanakan pertemuan-pertemuan tatap muka secara langsung biar lebih jelas, biar lebih chemistry-nya juga lebih
dan salam semoga senantiasa berlimpah curahkan kepada junjungan kita Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan kita semua umatnya yang insya Allah senantiasa paham dan patuh pada ajarannya sampai akhir zaman. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, mengawali sambutan saya yang pertama, mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya sehat, panjang umur, dan tidak kurang satu apapun. Kemudian yang kedua, ada hal yang sangat penting kita laksanakan rapat koordinasi kali ini sehubungan dengan tracking pandemi COVID-19 khususnya di Kabupaten Ciamis sudah meningkat lagi. 2 minggu yang lalu kita masih berada di level 1. Di level 1 tentu akan berbeda dengan di level 2. Dan sekarang kondisinya sesuai dengan Inmendagri nomor 9 tahun 2022, kita berada di level 2 untuk aktivitas pergerakan masyarakat batasi lagi. Ini tentu sangat berat bagi kita semua, bagi masyarakat khususnya para pelaku ekonomi. Ini akan sangat mengganggu ketika kita diberlakukan lagi PPKM atau berada di level 2. Sebetulnya kita tidak menghendaki kita turun lagi ke level 2, apalagi sampai dengan turun ke level 3. Tetapi ini bukan hal yang tidak mungkin kalau kita semua termasuk masyarakatnya abai terhadap protokol kesehatan. Kemarin ketika kita berada di level 1, kami semua sudah mewanti-wanti mengingatkan kepada seluruh masyarakat untuk tetap hati-hati dan waspada. Jangan terlalu euforia. Euforianya jangan terlalu berlebihan. Ternyata semua itu kan logat Indonesianya kental. sehingga euforia yang berlebihan mengenai manusia terjadi di sana sini dan tanpa menggunakan masker, sehingga kondisi saat ini di Kabupaten Ciamis yang terkonfirmasi positif sudah mencapai 140 orang sampai hari ini. Tadi pagi saya mendapatkan informasi dari Pak Kadis Kesehatan, dari Direktur RSUD, bahwa perkembangan pandemi COVID di Kabupaten Ciamis 1 minggu yang lalu kita hanya 15 orang yang konfirmasi positif. Tapi perkembangan dalam 1 minggu ini trackingnya sangat luar biasa. Dari 140 orang ini sekarang ada 28 orang yang dirawat, yang melaksanakan isolasi. Di RSUD Ciamis ini ada 21 orang Teknis tadi tuh udah yang dirawat
di RSUD. Kemudian yang di rumah sakit Al-Arif ada 3 orang, di rumah sakit Ya harusnya ada Permata ada 1 orang dan 3 orang di Kalau yang dengan kosan di pamitan ya. Habis malam sekolah. Arifin. Habis itu iya. Tentu Jam 10 jam sekolah. Saya wain 1 orang meninggal dunia. Jadi sudah ada yang di tahun 2022 ini datanya seperti yang tadi saya sampaikan, dan 1 orang ada yang meninggal dunia. Tentu hal ini menjadi kekhawatiran kita semua, terutama karena sampai saat ini kita memperlakukan pembelajaran tatap muka secara langsung, walaupun dilaksanakan 50% di tiap-tiap sekolah. Kita dengan pemerintah pusat 2 minggu ke depan akan dilaksanakan evaluasi. Berarti kira-kira di akhir bulan Februari ini kita akan mengadakan evaluasi, pemerintah pusat akan mengadakan evaluasi dan penentukan oleh pemerintah apa kita bertahan di level 2 atau kita naik ke level 1 atau kita turun lagi ke level 3. Nah, ini yang kami khawatirkan ketika kita harus melaksanakan PPKM level 3. Ini sangat berat sekali. Saya mohon bantuan, dukungan dari semua pihak, terutama dari teman-teman TNI, Polri, dan para ASN, para camat, para kepala desa. Semua kita bergerak lagi, bergerak memberikan sosialisasi, memberikan edukasi kepada masyarakat, paling tidak masyarakat supaya tidak abai lagi. Satu hal yang menentukan kita nanti di akhir bulan Februari, kalau seandainya konfirmasi COVID-nya bertambah terus, tentu kita akan turun di level 3 dan pelaksanaan vaksinasinya. Vaksinasi untuk level masih 1 secara keseluruhan Masih dilaksanakan ini sudah mencapai pustakan 82%. Tetapi untuk dosis 2 kita baru mencapai 51,71%. Ini yang akan menentukan kita berada di level 1, level 2, atau level 3. Kalau kita di dosis yang kedua bisa mencapai 70%, insya Allah kita akan kembali di level 1. Tetapi kalau kita hanya mampu mencapai 60% ke atas, ini kita akan berada seperti sekarang di level 2. Dan kalau sampai dengan akhir bulan kita di bawah 60%, kita akan turun ke level 3. Nah, ini yang kita tidak harapkan, kita turun lagi ke level 3. Berat Bapak Ibu sekalian, untuk kita semua pergerakan dibatasi dengan ketat. Kemudian yang kami khawatirkan
laju pertumbuhan ekonomi masyarakat, perekonomian masyarakat itu akan sangat terganggu. Mudah-mudahan dari mulai sekarang kita kencangkan lagi ikat pinggang, kita bergerak sama-sama memberikan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat supaya tidak abai lagi terhadap protokol kesehatan, termasuk nanti di tempat-tempat yang biasa menjadi tempat berkumpul atau tempat-tempat kerumunan manusia, di pasar, di mal, terminal, dan lain sebagainya, di stasiun akan kita perketat lagi. Kalau perlu sampai dengan memperketat di daerah-daerah perbatasan. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, dari 140 orang yang konfirmasi positif, itu 60 orang lebih penduduk Ciamis yang berdomisili di luar daerah. Ada yang di Jakarta, di Bandung, di Bogor, atau kota-kota besar lainnya. Yang tercatat ada 60 orang lebih penduduk Ciamis mempunyai KTP Ciamis, tapi tinggalnya domisilinya di luar Ciamis. Langkah kita, upaya kita dari pemerintah daerah melarang supaya penduduk Ciamis yang domisili di luar daerah atau membara di luar daerah itu dihimbau untuk tidak pulang, untuk melaksanakan perawatan, melaksanakan isolasi di tempat pengembaraannya, sehingga tidak pulang, tidak membawa oleh-oleh penyakit, tidak membawa oleh-oleh COVID untuk paling tidak keluarganya di kampung halaman. Kemudian sisanya ada 15 orang yang melaksanakan isolasi mandiri, tadi 28 orang yang dirawat. Kalau kita sampai hari ini AB tidak memperdomani protokol kesehatan dengan baik, Di sekolah terus di sekolah Bapak Ibu yang saya hormati, termasuk nanti kita akan mengevaluasi tentang pembelajaran di kota lain. Ini sudah tidak ada pembelajaran tatap muka secara langsung. Ada beberapa kota yang enggak bikin terus, sehingga pelaksanaan pembelajarannya dilaksanakan secara virtual, pembelajaran jarak jauh, termasuk tetangga kita. Kota Tasik sudah melakukan pembelajaran jarak jauh. Sama Ukti Munira Kita sampai hari ini masih melakukan masih sama gambarnya masih dari Tajuran dengan sistem sama tadi kemarin kena Ukti Munira udah mudah-mudahan kita bisa laksanakan itu, jadi yang beli bisa itu yang kembali udah terproduksi melaksanakan pembelajaran tatap muka karena kalau 100% sembarang seandainya mereka tuh mikirnya COVID-nya mahal vaksinasi padahal dapat bagus dari kemarin Taburina yang barusan kesini kemudian untuk udah berapa kali vaksinasi lansia ini alhamdulillah dosis pertama sudah 95,4% dan pernah dosis baru yang pulang karena kedua baru pulang dari sekolah baru mencapai lagi tiduran tiba-tiba ada telepon teman guru di bawah 39%. Kemudian
vaksinasi 6-11 tahun. Ini vaksin dosis pertama baru mencapai 89,8%, dan untuk dosis yang kedua baru mencapai 21,49%. Untuk anak 11 tahun dosis keduanya masih jauh tertinggal, harus kita pinjam lagi, dan itu tidak terlalu sulit. Kita tinggal bekerja sama, tinggal kesiapan para kepala sekolah. Ada belum Masyarakat udah nanya kita udah nyebar, udah ngasih model apa aja, warnanya apa aja, nggak jadi. Dia belinya dari orang lain, nggak masalah sih gitu. Cuma ya begitulah. Kalau belum rezeki begitu. Tapi kalau udah rezeki ya udah. Sama kita ke gamis lain-lain ini kayaknya perlu yang rata-rata gamis gitu, tunis banyak dulu sih. Ini tunis masih cek lagi habis. Pengen yang kayak ibu habis apa? Justru habis harus kayak habis. Masih di bawah 70%, dan itu juga harus ditingkatkan lagi, harus dilakukan lagi. Yang saya hormati, 100. Nah, sebetulnya gitu kayak yang positif min aktif yang berKTP Ciamis di luar daerah ini sekarang banyak sekali. Ada berkisar 436 dan itu menurut data laporan yang ada. Maksudnya kepada Bapak Ibu sekalian, Pak Camat, Pak Kepala Desa, tolong dihimbau masyarakat yang pertama jangan bermudik gitu, yang melaksanakan atau yang domisili di luar daerah dihimbau tidak dulu mudik. Jadi milihnya jangka panjang, enggak Warga apa-apa, biar nanti masyarakat dia pakai yang berKTP Ciamis, domisili di Ciamis, dikurangi mobilitasnya, dikurangi bepergian ke luar daerah. Kalau betul-betul mendesak, lebih baik tidak bepergian ke luar ya daerah. kalau Ini yang pas momennya pas lagi. perlu Kalau enggak ya nggak usah. Ibu sosialisasikan kepada masyarakat, Pak Camat, Pak Danramil, Pak Kapolsek, tolong dibantu memberikan edukasi, memberikan sosialisasi masyarakat agar dapat mengurangi mobilitas dan bepergian ke luar daerah. Kalau tidak betul-betul mendesak, lebih Belum baik bisa banyak, tidak usah udah ada peringatan dari harus hapus baik lagi. tinggal di rumah. Kemarin baru siapa Pak Kaur juga baru Hanya kemarin. di lokal Nggak apa-apa nanti aku di wilayah ada Kabupaten hapus 1, Ciamis. 2, 3 Karena langsung. kenapa demikian? Nggak boleh ya? Kondisinya saat ini sudah di level 3. Nggak boleh keluar daerah? Gimana Pak? Banyak sekali Nggak boleh keluar daerah. Nggak boleh keluar daerah. konfirmasi positif. Masyarakat Ciamis biasanya hanya sekedar kuliner saja bepergiannya ke kota Tasik, belanja ke kota Tasik. Kondisi saat ini Bapak tahu betul ya karakter penduduknya memang mengurangi kalau konsumtif banget orang Ciamis. ada ulama. Itu Bapak Ibu Bring sekalian, ke Pangandaran makan. yang saya sampaikan, dan yang terakhir mengingatkan pada Bapak Ibu semua untuk tetap mewaspadai
cuaca ekstrim, hujan kencang, angin kencang, dan berbahaya banjir atau pergerakan tanah. Ini cuacanya sampai dengan akhir Februari sampai dengan awal bulan depan masih cuaca ekstrim. Hati-hati Bapak-Bapak sekalian kalau bepergian, kalau sedang perjalanan Ayah jalan. hujan deras, lebih baik berhenti, tidak usah dulu melanjutkan perjalanan dan ketika hujan mulai reda baru kita Lagi zoom dulu. perbaiki. Lagi zoom Bapak. Banyak kejadian Ikutan zoom kan? Oh iya siap. pohon-pohon besar yang tumbang, pohon-pohon yang berada di pinggir jalan, termasuk di kota Ciamis. Jadi saya mengimbau pada ibu bapak semua, tolong sampaikan kepada masyarakat di Kabupaten Ciamis. Dan yang sangat terakhir, kami mendapat masukan, mendapat informasi dari Bapak Ibu sekalian, terutama yang pertama dengan perkembangan COVID dan pembelajaran tatap muka secara langsung harus bagaimana. Biasanya kami hanya memberikan arahan. Sekarang Bapak Ibu yang memberikan masukan kepada kami semua, khususnya Bapak Ibu rekan-rekan Forkopimda Kabupaten Ciamis. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bupati. Kita catat semua bahwa yang dipesankan oleh Pak Bupati dan informasi yang kita terima dari Pak Bupati, pertama tentang tracking COVID di Kabupaten Ciamis selama tim menikah, dan kembali kita masuk di level 2 sesuai dengan Kemendagri nomor 9 2022, juga informasi tentang sebanyak 140 orang yang sudah terpapar di Kabupaten Ciamis, dan selanjutnya juga memohon kepada para TNI, Polri, para camat, Puspika untuk tetap waspada untuk mengedukasi masyarakat. Yang selanjutnya juga informasi tentang vaksinasi yang harus kita tingkatkan, terutama di dosis 2 baik itu masyarakat anak-anak, remaja dan dewasa. Yang selanjutnya juga syaratkan Pak Bupati untuk mengurangi mobilitas bepergian ke luar daerah. Dan yang terakhir, Pak Bupati Boleh berarti. Boleh. waspada menghadapi cuaca ekstrim di bulan Februari Maret di Kabupaten Ciamis. Itu Bapak dan Ibu semua yang Kan tadi mah tidak boleh. Bapak bisa memberikan masukan. Tadi mah menghimbau, ini kan mengurangi. Oh iya. Himbau. Tapi sebelum Jadi biar orang lain yang mengurangi ya, kita yang pergi gitu. Maka untuk informasi tambahan mungkin dari Pak Wakil Bupati. Mengurangi, tidak boleh berarti ya, mengurangi. Sudah cukup tadi disampaikan Pak Bupati, dan untuk itu kami Bepergian. Pak Kapolres, barangkali ada yang ingin disampaikan kepada rekan-rekan kami. Pak Kapolres. Pak Rahmat harus mengurangi bepergian ke Pangandaran. Untuk memberikan informasi Pak Kapolres. Mengurangi bepergian ke banyak hari. Laras. Atau berarti BG Saminya? Pak Agus ke Sami. Ciamis banyak. Misalnya. Udah lewat pengawas, udah dikolektif oleh pengawas. Udah curhat tadi saya. Ditelepon langsung. Rencana kita
Bukan. Kenapa? Soal kendala PTM yang terbatas ini kayak gimana, terus ada masukan enggak gitu, ada curhatan enggak. Udah tadi. Pak Eka teh sakit, dirimu teh sakit, pinteran deh, tingna, jika sih, jika bisaan itu siapa yang castingnya kemarin? Yang castingnya dia, pantas, senior. Oh, senior lah, mau bertahan ya yang pertama ya. Lagi senior. Bentar lagi itu dong di casting di Layangan Putus. Iya, pasti. Sama Mbak Imo. Mendorong semua pihak. Pengenalan tutup. Pak Eka. Itu mau ngopi ini Pak Eka. Udah tutup ke bagi orang luar ya. Bagi yang sudah di sana mah tidak masalah. Buka we. Kedai. Can kesampean wae ke hotel Pak Eka. Aku nunggu yang free 100%. Jangan malam minggu. Oh gitu ya. Besok di MTS 10 mah ada yang punya hotel. Penginapan punya saudaranya, tapi dia dikasih wewenang buat megang gitu. Jadi kadang dia berhari apa gitu kan caranya pegang. Kalau mau kesana aja. Jadi kalau mau banyak diskon jangan weekend. Banyak. Iya dong. Iya dong. Oh iya, pantas kan, sepantasnya. Ciri Indonesia hidup, ciri Indonesia hidup dan disayang orang. Kalau udah nggak disayang orang, nggak punya rasa. Tidak ada kasih sayang, tidak ada rasa malu. Ah, betul. Iya, kayak di mana? Jadi begini. Kayak pada rapat BP lagi kayak kerja. Rapat saya minta kerja. Minta kerjaan luar biasa. Kasih aku. Ke Pak Kaur. Bapak Kaur, siapa tahu butuh bantuan apa gitu Pak Kaur? Iya. Pas saya lagi free sekarang dan bete gitu. BP sumpah. Ciruman. Ada yang bisa saya bantu? Siapa tahu apa gitu? Memilah apa gitu? Berkas apa? Pak Rahmat mungkin butuh bantuan? Kata Pak Rahmat pangliwatkeun. Dari contoh tanggung buku ini Enggak sih akhirnya. Tentu Di 800 aja.
agak jauh ya si Gimana? bapak teh ngobrol. Oh iya. Itu sudah. Ya. Di luar ini tuh memang kilo petang di malam hari itu tadi catatan. Nanti misalkan kalau dia ATK kalau terungkap ada pendistribusian, nanti misalkan ada yang minta teh yang itu mendengar macam bisa sedikit teh satu halaman. Ada yang misalkan yang menang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kapolres untuk penekanan agar kita selalu menggunakan dan melaksanakan protokol kesehatan. Tapi mohon izin Komandan, ini berkenan Pak Bupati yang mohon itu aja orang tua siswa sih lupa menghadiri Pak Kapolres baru 3 hari di Ciamis agar dikenal oleh semua masyarakat Kabupaten Ciamis dan juga sebentar juga mohon izin agar maskernya dibuka sebentar saja gitu biar masyarakat mengenal Pak Kapolres semua. Terima kasih Pak Kapolres. Biar kelihatan cakepnya Pak Kapolres. ada satu orang. Ya, terima kasih Pak Bupati. Izinkan ini saya kalau boleh disampaikan oleh Pak Sekda, saya klarifikasi sebelumnya saya lebih lama dari saya 2 hari dari ya teman-teman semuanya memperlakukan beserta kami menjabat sebagai Kapolres Ciamis. Baru Kapolres baru. Iya, Berapa hari? minggu. Pokoknya ada mengenai sakit gitu atasnya. Menciptakan keselamatan rakyat yang merupakan komitmen yang saya kenal singkat dengan hanya kiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Kapolres atas perkenalannya. Mudah-mudahan menjadi silaturahmi bagi masyarakat Kabupaten Ciamis. Untuk informasi Saya nggak lihat Kapolres di mana. Pak Nadiem, Kapolres baru tidak ada. Pak Kajari, ada di atas. tidak ada. Terima kasih cukup Pak Kajari. Untuk itu Bapak dan Ibu semuanya, insya Allah kita akan buka diskusi bersama, tapi caranya tadi seperti apa yang saya pertama awal sampaikan, bahwa kita hanya perwakilan saja dari setiap jenjang pendidikan yang ada di Kabupaten Ciamis, baik dari unsur jenjang SD, jenjang jenjang SMP, dan Polwil pendidikan. Nanti, tapi pertanyaannya mohon maaf, tidak usah mukadimah, langsung saja Bapak ajukan kepada Pak Bupati. Begitu juga
bagi yang tanggapan, pertanyaan atau sarannya sama dengan yang sudah disampaikan oleh kawan-kawan kita, untuk yang kemudian tidak usah lagi disampaikan. Dan WA. kami coba Kan udah dari untuk kemarin mulai di koordinir dari dulu kalau jenjang ada SD, pertanyaan ada apa. ya. Lalu jenjang Kita mah tadi ditelepon karena kitanya nggak ngomong-ngomong. ada Bu Silvi nelpon. pendidikan, juga ada kepala SD. Enggak. Begitu juga untuk Perwakilan jenjang kita itu Bu SMP. Silvi. Ini juga ada Perwakilan dari kita 3, itu Bu Silvi. yaitu kepala SMP. Nanti saya coba untuk memanggilnya. Begitu juga jenjang madrasah, ya, dan jenjang SMA SMK. Ini komplit, insya Allah, karena dilihat dari penanya, misalnya ada 4 jenjang dibagi 4 tahapan, tapi waktunya juga dibahas, waktunya dibatasi hanya 5 menit saja, gitu ya, hanya 5 menit, sehingga nanti apabila diberhentikan mohon maaf, gitu. Bapak dan Ibu yang saya hormati, karena ini banyak sekali yang akan menyampaikan pertanyaan atau tanggapan, maka kami dibagi 2 termen saja. Yang pertama adalah jenjang SD dan jenjang SMP. Yang pertama untuk jenjang SD ada Korwil Pendidikan. Ini yang sudah masuk ke saya, itu dari Korwil Panumbangan. Dari Korwil Panumbangan dipersilahkan untuk pertama kali. Korwil Panumbangan ini yang sudah masuk, Pak Uned, dipersilakan. 5 menit waktunya. Oh, itu sudah masuk. Nah, ini yang sudah masuk jenjang SMP. Pak Ahmad, Kepala SMP 1 saudaranya, dipersilakan Pak Ahmad. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Bupati Ciamis, Bapak Bupati dan Bapak Sekda. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa bersilaturahmi. Kami dari SMP Negeri 1 Sadananya tentunya sangat berharap bahwa wabah COVID ini cepat berhenti dan kita tetap berada di level 1 atau paling tinggi level 2. Untuk itu kami tidak bertanya, hanya berharap bahwa pelaksanaan PTM terbatas ini tetap bisa dilaksanakan, karena anak-anak kami sekarang ini sudah mulai terbiasa kembali untuk melaksanakan pembelajaran di sekolah. Di sekolah kami misalnya kalau awal-awal masih banyak anak yang kesiangan masuk ke sekolah, tetapi sekarang alhamdulillah sudah mulai jarang yang kesiangan karena anak-anak sudah terbiasa. Tentunya harapan ini kami juga insya Allah akan selalu berkoordinasi dengan gugus COVID di Kecamatan Sadananya, Puskesmas Sadananya, dan tentunya juga kami akan berupaya di sekolah untuk melaksanakan protokol kesehatan secara disiplin dan terus meningkatkan fasilitas sekolah yang berkaitan erat tentunya dengan protokol kesehatan. Ada Pak Asep, Pak? Harapan yang kami sampaikan, mudah-mudahan kita tetap bisa melaksanakan pembelajaran tatap muka terbatas ini secara langsung. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjut jenjang SD. Jenjang SD. Jenjang SMP, masih SMP. Pak Aris dari SMP 1 Lampung, dipersilakan. Terima kasih. Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Bupati Kabupaten Ciamis yang saya
saya hormati Pak Wakil Bupati, Pak Sekda, serta Pak Kadis dan Bapak semuanya yang hadir pada kesempatan Zoom meeting ini. Alhamdulillah, Bapak-Bapak semuanya, setelah kita melihat dari hasil barusan disampaikan oleh Pak Bupati, Bapak Ibu semuanya, di sini kami menanggapi bahwa selama 2 tahun kita mengalami proses pembelajaran secara daring. Di sini kami merasakan sekali ketika di bulan Januari itu kami semuanya diperbolehkan untuk masuk, maka di sini kami para guru merasakan sekali adanya perbedaan sifat adat ketimuran sifat santun yang dimiliki oleh anak-anak lain. Di sini termasuk salah satunya pengucapan salam dan tata krama terhadap kami orang tua di lingkungan pendidikan yang dirasa sangat kurang. Nah, alhamdulillah Bupati memberikan kesempatan kepada kami pada bulan Januari itu untuk tatap muka. Maka dari situ kami coba Pak mengembalikan kembali sifat sopan santun dan tata krama yang dimiliki oleh anak. Kami coba kembali untuk perbaiki kembali. Meskipun kami baru diberikan waktu selama 2 bulan Januari dan Februari. Kemudian kami di sini juga merasa tanya sekali kalau nanti seandainya apa yang kami lakukan itu diangkat kembali ataupun akan didarikan kembali. Nah, untuk itu kami berharap Pak Bupati, Pak Sekda, Pak Wakil, Pak Kadis, biarkanlah Pak kami coba kembali mengembalikan semua jati diri pendidikan jati diri pencabulan dan ketimuran yang ada di kami ini, termasuk ucapan salam, untuk kami kembalikan lagi. Artinya kami mohon kepada Bapak untuk kalau bisa tetap muka, bisa 100% dengan jaminan dengan modal bisa menggunakan pengelolaan protokol kesehatan. Kami akan maksimal melaksanakan koordinasi dengan semua pengurus COVID yang ada di kecamatan. Artinya kami akan patuh terhadap proses kesehatan yang diperuntukkan ataupun diserahkan oleh pemerintah. Terima kasih Pak, itu saja yang bisa kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Aris. Untuk selanjutnya masih jenjang SMP, dipersilakan. Oh, SD Panumangan, dipersilakan. Ketiga ya, Agar Naya. Ya. Panumangan, dipersilakan Pak Agar Naya. Terima kasih atas kesempatan. Yang pertama kami berharap bahwa pembelajaran tatap muka tetap berlangsung. Kalau ada daerah yang terpapar COVID, harapkan yang didaringkan itu hanya daerah tersebut. Jadi tidak untuk seluruh kabupaten Ciamis. Kemudian yang kedua, kami usulkan bahwa dalam event vaksinasi itu harus dilibatkan dari unsur utama. Sebab dari pengamatan kami bahwa siswa tidak diizinkan divaksin itu karena ada unsur keyakinan. Kemudian selanjutnya untuk guru yang komorbid berarti itu siswa tidak bisa melaksanakan tatap muka untuk selamanya, karena guru yang komorbidnya adalah komorbid tetap, bawaannya bawaan tetap dalam jangka waktu. Nah, solusinya apabila guru yang tidak bisa divaksin dilakukan tes minimal antigen. Terima kasih atas kesempatan. Ya, terima kasih Pak Karna ya. Untuk selanjutnya dipersilakan untuk SD. Satu lagi, baik dari Pak William ataupun kepala SD-nya. Dipersilakan. Banyak Sari. Ya, dipersilakan Banyak Sari. Bu Silvi ada nggak?
Pamen. Kalau enggak itu yang data masih kosong besok sudah dilengkapi ke tiap kelas yang nasional. Tapi langsung aja yang betul kan diminta. Jadi pakai langsung dituliskan gitu di kertas. Jadi cepat. Kesini taros. Itu karena kameranya ke sana. Oh gitu. Nyorot. Jadi modus gitu. Ah, benar. Ini bagus ulah amukan baik. Terus ulah amukan baik. Ulah amukan baik. Ketua nage biasa aja. Kemudian harapannya untuk tatap muka di level 2 ini bahwa Ayo Pak, tetap mendapat gigi tidak? kita bisa dengan ketentuan apabila nanti harus dilaksanakan secara daring ada pemisahan atau penentuan. Wah, jangan daring. Ya, ini. Jangan daring. No daring no. Berat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya masih dipersilakan dari jenjang SD. Ya, dipersilakan. Dipersilakan dua silpi. Dari Kemenak dipersilakan. Kertas mah kalau tulis bisa ya dong. Oh ya ampun. Bisa yang penting. Iya. Orang penting. Penting kan yang penting. Dari madrasah sama jadi ketika diumum itu siswa itu banyak yang sedih Pak. Aku di internet sudah yang baru. Oh, saya tadi kan Kami ini merasakan kenikmatan belajar terbatas. ada yang baru. Dia harus 50% lagi. Nah untuk implementasinya ada yang 52%, ada yang PTM 50% dengan 2 sesi dari sampai jam 12 itu diberikan sesi. Ada juga yang 2 sesi yaitu tulis dan skripsi. Nah kemudian itu dirasakan efektif sebagian siswa yang dari dalam di antara dalam data dan bisa memiliki sedangkan waktu yang digunakan waktu yang sesi Senang itu. Ignore wae itu bentuknya sama gitu. jadi Ada masuk Negasi kan terus kan sekarang kesana. Kemana kan? kemudian yang ketiga kelihatannya ini tidak masalah observasi siswa menjadi kurang maksimal juga dalam ketertiban kemudian terlambat dan juga cenderung kita harus belajar KPR terutama kemudian yang ketiga adalah yang Di rekam ya? dalam kendala di antaranya kalau di nggak boleh bawa HP jadi kesulitan Pak kalau email. kemudian yang keenam harapannya jika memungkinkan PTM mudah-mudahan dapat kembali 100% dengan mentaati prokes dan vaksin sesuai dengan kemampuan kami akan mengikuti itu supaya tidak terjadi mikros Pak terutama kelas 9 yang mulai yang usia. Berarti ini Kemudian yang terakhir diharapkan mudah-mudahan ada edukasi juga dari tim Satgas, ada masyarakat dan juga pedagang di lingkungan sekolah tentang
sekolah kita juga berusaha dan sebagainya. Mohon ada kerjasama dari Satgas juga termasuk kepada sekolah Itu kemarin ada seperti apinya. Iya sih bisa juga ganti ke auto Ya. Terima kasih Bu Silvi. Ini untuk Dia mau bikin di UIT itu SD Pak. dipersilakan, belum ada perwakilan. Nunu abi ditimbang ku Perwira pendidikan dari SD dipersilakan, belum ada. Tadi baru kepala SMP, kepala SD, dan pengawas madrasah. Sekarang dari Korwil pendidikan dipersilakan. Perwakilannya dari Korwil pendidikan. Tapi Korwil pendidikan di wilayah Banjarsari. Pademangan dipersilakan. Nanti tahap kedua mungkin, tahap kedua. Sekarang perwakilan Korwil SD, silakan dari Korwil mana saja yang sudah masuk. Dari saudaranya, boleh Pak? Boleh, silakan boleh. Boleh dari sadananya, dipersilakan. Dipersilakan kalau nggak saudaranya. Iya. Mohon di-unmute Pak, dibuka saudaranya. Ya, silakan Pak Kasiwa. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Bupati, Bapak Sekda, Bapak Kadis, dan rekan ada. Izinkan saya barangkali melaporkan. Bang Punak kemana ya? Bang Punak kemana? Pertama adalah ini tentang sama dengan yang lainnya. Kami menanggapi tentang capaian Pak Bupati adalah 20% untuk siswa. Saya akui karena memang di Kecamatan Sadananya dari 21 sekolah baru 15 sekolah. Jadi artinya yang lainnya bukan tidak mematuhi, tapi belum selesai karena memang pekerjaannya saya anggap luar biasa para pekerja untuk bekerja vaksin. Insya Allah dengan ini juga masih terus aktif. Mudah-mudahan ke depan bisa 100% dari jumlah sekolah 21. Harapannya tentu sama dengan yang lainnya, walaupun keadaannya seperti itu dan 20% itu sebuah karena yang menjadi hasilnya juga bukan masalah sekolah. Kalau kami dengar, tentu saya harapkan pembelajaran TMT itu diharapkan terus berlanjut. Hal ini adalah TMT, apalagi jadi TM 100%. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kartiwan. Ini untuk Pak Bupati sudah ada 6 perwakilan dari Korwil Pendidikan, lalu dari Kepala SD, dari Kepala SMP, dan dari Pengawas Madrasah. Untuk itu dipersilakan dulu 6 penanya. 2577 Pak. Pak Bupati dipersilakan. 2577. Iya. Itu terus perbaikan ya teman. Perbaikan tepatnya iya. 2577 yang masih Terima kasih. Ada 6 masukan dari SMP 1 Sadananya, SMP 1 Saklako, K3S Panumbangan, kemudian Korwil Banjarsari, yang kelima dari pengawas madrasah, yang keenam dari Korwil Sadananya. Dari keenam pembicara tersebut, dalam penanya tersebut, intinya hampir sama, mengharapkan secara langsung diharapkan untuk bisa melaksanakan PTM 100%
Atas usia sih. Lebat katanya orang program masalah dengan pedagang. Oh iya. Atas dia respon. Jaga kan dia. Kan kalau itu vaksinasinya meningkat. Paling tidak kita bergerak dari Iya. 60. Lebih kuat dari 11 dari kita Pak. Karena kan itu Yang pertama, kemudian dari Pak Aris SMP 1 Lakbo adanya sifat perubahan nama terutama sopan santun itu sudah pasti Iya benar sama Pak anaknya sama. karena kita membelajarkan 2 tahun yang lalu kita pembelajaran jarak jauh Oh kita? pembelajaran jarak jauh tentu sangat berpengaruh terhadap penempatan Ayam good. paling tidak sehat banget kan Pak. Jadi kita cocoknya jangan bergerak aja. Kan dia mulai dulu kan sampai kan listrik Kasih ya Pak. Alhamdulillah. walaupun kelihatan situasi itu sudah beda. Bisa lagi. Lihat Pak ruangan bersih. Iya, Ya ruangan Pak Kaur, ruangan Pak Tony. itu yang menjadi beban kami sebetulnya Bapak Ibu sekalian. Kami sudah mendalami, mempelajari yang paling utama itu chemistry antara guru dan anak itu akan hilang atau berkurang. Kemudian dari K3S Payanaya vaksinasi libatkan ulama. Dari dulu kami menghimbau mengajak kepada semua komponen termasuk di dalamnya para ulama untuk sama-sama mengajak mensosialisasikan Ini rekam apa dari tadi ke atas?